Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Damris, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kamangmage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. SMA Negeri 1 Kamangmage merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di daerah pedesaan yang sejuk dan jauh dari kebisingan kota, dan juga berada di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya setempat. Memiliki 9 rombel dengan jumlah siswa kurang lebih dari 250 orang. Sejak tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 1 Kamangmage sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat baik untuk dilaksanakan mengingat kondisi peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memudahkan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Kondisi yang saya hadapi di kelas adalah peserta didik yang beragam dengan motivasi belajar yang beragam pula yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, di antaranya faktor psikologi, lingkungan keluarga dan sosial, bakat dan minat. Dan yang sangat berpengaruh sekali adalah arus kemajuan teknologi dan gadget, sehingga pembelajaran yang biasa saja tidak lagi menarik bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada rendahnya nilai hasil belajar peserta didik. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, mulai dari rendahnya motivasi peserta didik, pembelajaran yang bersifat monoton, dan kurangnya variasi media pembelajaran guru. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian literatur, mencari inspirasi melalui berbagai sumber, serta berdiskusi dengan teman sejawat untuk memilih model, metode, strategi, dan media pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah dirancang. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk melihat kebutuhan belajar, gaya belajar, dan minat belajar peserta didik. Hasilnya, saya gunakan untuk mengelompokkan peserta didik. Di sini saya mengelompokkan peserta didik secara heterogen, sehingga pada masing-masing kelompok ada peserta didik yang menjadi tutor bagi temannya. Kali ini yang akan dipelajari peserta didik adalah tentang pembelahan mitosis, di mana materi pembelahan mitosis ini terdiri dari tahapan-tahapan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami apa yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Guru memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, kemudian menayangkan video tentang materi pembelajaran. Peserta didik duduk di kelompok yang sudah ditentukan. Peserta didik mempelajari tentang materi pembelajaran dengan kelompoknya dengan menggunakan literatur berupa buku pelajaran dan juga internet. Pembelajaran dilanjutkan dengan game estafet, di mana untuk masing-masing kelompok disediakan meja, potongan-potongan kertas yang merupakan bagian dari skema pembelahan sel. Untuk masing-masing kelompok disediakan kertas plano yang sudah ditempelkan di papan tulis. Masing-masing anggota kelompok berbaris menghadap meja yang sudah disediakan. Secara bergantian atau estafet, masing-masing anggota kelompok menempelkan potongan kertas yang telah disediakan di kertas plano. Peserta
didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain menanggapi atau bertanya. Setelah itu, guru memberikan lembar evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan game estafet, berdasarkan observasi yang dilakukan dapat dilihat peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ini dapat dilihat dari antusias peserta didik mengikuti pembelajaran dan juga peserta didik merasa bahagia mengikuti pembelajaran. Dari hasil kuis yang dilakukan, 90% peserta didik sudah memperoleh nilai di atas 80. Ini artinya pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan game estafet memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan praktek baik ini bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam dengan model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Dan yang lebih utama lagi adalah guru harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Berikut ini tanggapan dan umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmah, Kepala SMA Negeri 1 Kamamage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh guru kami, Ibu Husni Damris, yang mengampu mata pelajaran biologi, telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan modul ajar yang telah direncanakan. Yang mana pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa, bakat, minat, serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Susanti, mengajar di SMA Negeri 1 Kamamage dengan mata pelajaran biologi, merupakan teman sejawat dari Ibu Husni Damris. Pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Husni Damris sudah berpusat kepada siswa. Karena di sini Ibu Husni Damris sudah menerapkan berbagai macam media pembelajaran, di antaranya menggunakan video, menggunakan PowerPoint, kemudian siswa berdiskusi kelompok, dan juga tidak lupa menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan literasi. Diharapkan dengan berbagai media pembelajaran ini, semua kebutuhan siswa terhadap pembelajaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Zura Fitri dari kelas F3. Melalui metode pembelajaran tadi, saya sangat senang dengan metode pembelajaran estafet karena dapat membantu kita semua untuk lebih mengerti dan memahami materi yang dipelajari. Dan juga dalam pembelajaran dengan mengenai estafet ini, saya bisa sambil bermain juga bersama teman-teman, sekalian juga sambil belajar juga. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan game estafet yang sudah saya lakukan. Semoga praktek baik ini bermanfaat bagi sekolah dan juga rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.